Apa gejala atau tanda-tanda packing cylinder head itu rusak? Yang original ya, kebanyakan memakai plat besi. Terus yang kedua itu ada yang asbes. Kalau yang pakai asbes itu paling sering udah pernah bongkar cylinder head atau pas turun mesin tenaganya berkurang, airnya masuk ke ruang bakar, tentu efeknya starternya jadi panjang, susah hidup mobilnya. Mesin itu tetap harus turun. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Masih dengan konten-konten terbaru yang membahas seputar tips ataupun edukasi-edukasi yang mungkin bisa kita bagi bersama di AHA Pedia. Sobat Apedia, apa yang akan kita bagi di sore hari ini bersama kawan-kawan di AHA Motor Yogyakarta? Sini udah ada Mas Tri ya. Kita akan coba tanya Mas Tri apa yang akan dibagi oleh beliau untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHA Pedia. Ya. Ini hujannya deras banget ya, Mas Tri. Iya Pak, ini deras banget Pak. Alhamdulillah. Ini dari kemarin hujan nggak sini? Nggak? Kalau sini biasanya sore sih Pak. Sore ya? Ya, sore mendekati maghrib itu biasanya hujan. Alhamdulillah sekarang udah nggak kehujanan ya? Iya, ini udah nggak kehujanan tapi masih ada bocor-bocor sedikit ya. Wajar ya Pak ya. Baik, Mas Tri. Ya. Apa yang mau kita bagi Mas Tri bersama Apedia dan AHA Motor di sore hari ini? Oke, kita sore hari ini mau ini sih Pak, coba mengulas sedikit tentang gasket cylinder head. Oke. Untuk gasket cylinder head ya Pak ya, itu coba kita ulas dulu untuk macam-macamnya. Ya. Yang pertama ini untuk gasket cylinder head itu yang pertama bahannya itu yang original ya, itu kebanyakan memakai ini plat besi. Jadi untuk yang original itu memakai plat besi, jadi cenderung lebih awet. Terus yang kedua itu ada yang kalau yang mobil ini paling sering pakai yang asbes. Ya, asbes itu lebih tebal. Ya. Untuk gasketnya lebih tebal dari original. Nah, ini untuk yang ketiga itu sebenarnya ada tembaga dari tembaga, tapi untuk di mobil itu sangat jarang dipakai. Itu biasanya di ini sih kendaraan bermotor. Itu ada yang dari tembaga ada. Tapi untuk mobil sangat jarang dipakai. Jadi untuk mobil ada dua tipe ya? Lebih sering dipakai itu yang dari besi yang original itu sama asbes. Nah, baik. Ya kalau untuk ini kerusakan sebenarnya ini sih paling sering, kalau yang original itu malah jarang rusak, itu jarang Pak. Oh, jarang rusak. Jarang. Kalau yang original itu kalau rusak malah paling sering ini sih, bukan gasket cylinder head-nya, tapi antara cylinder head atau cylinder block yang melengkung. Nah, seperti itu. Kadang ada juga yang rusak itu bukan melengkung ya, tapi keropos. Jadi kayak terkikis kemakan air. Penyebabnya pakai air pendingin, air biasa. Nah, kalau pakai air pendingin yang biasa itu paling sering itu cylinder head atau cylinder blocknya pas jalur airnya itu sering keropos. Jadi ada yang makan ke samping. Padahal kan untuk jalur-jalurnya kan tipis-tipis ya Pak ya itu ya. Iya. Makanya kadang kemakan, ada istilahnya air nyebrang ke oli atau sebaliknya lah, oli yang nyebrang ke sistem pendingin seperti itu. Baik, Mas Tri, kalau saya tidak salah gasket cylinder head yang menggunakan asbes itu biasanya kan mobil-mobil tempo dulu. Nah, apakah mobil sekarang juga masih pakai? Kalau ini sih Pak, kalau yang original bawaan Fabian ya, itu jarang banget sih yang pakai ini asbes. Paling sering sih pakai yang plat besi. Nah, kalau yang pakai asbes itu paling sering itu biasanya yang udah pernah bongkar cylinder head atau pas turun mesin ingin meminimalisir budget. Ya, itu ada beberapa faktor. Jadi kadang ada yang mau meminimalisir budget, ada juga yang cylinder head sama cylinder blocknya itu udah di slab diratakan, tapi sebelumnya kelengkungannya agak besar. Makanya ini untuk perataannya kan perlu ini dikurangin banyak ya, packing yang tebal. Betul sekali. Jadi untuk mengantisipasi agar kompresinya lebih berkurang, tidak terlalu padat,
Iya. itu biasanya dipakein gasket asbes yang tebal seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke permasalahannya nih. Ya, Apa gejala atau tanda-tanda packing cylinder head itu rusak? kalau pakai silinder head rusak itu paling mudah ini, Pak. Nah, Biasanya kompresinya berkurang. kompresi berkurang. Ya. Oke. Jadi tenaganya ini ya agak ngempos. Ngempos. Nah, dirasa ngempos. Nah, untuk gejalanya kalau silinder head rusak itu paling mudah sebenarnya ini. Kompresi berkurang. Ya. Nanti efek sampingnya itu tenaganya akan ngempos, Pak. Jadi harusnya kan tenaga dari kompresi piston itu disalurkan ke crankshaft ya, langsung ke ini ke transmisi. Iya. Nah, kalau untuk kompresinya berkurang, itu nanti tenaganya akan hilang, berkurang lah istilahnya. Jadi tenaga yang disalurkan ke transmisi itu akan berkurang. Makanya akan berpengaruh ke tenaga mesinnya, performa mesinnya akan berkurang. Oke. Itu ciri awal itu. Ya, paling sering itu. Terus kalau seandainya nih ya, kerusakannya kan paling sering terjadi di gasket silinder head yang asbes. Nah, itu yang kedua biasanya airnya masuk ke ruang bakar. Jadi asbes kan ada minusnya sih, Pak. Kalau asbes itu kita kencangkan Ya. dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, Ya. itu pasti akan kekencangan bautnya akan berkurang. Soalnya kan tebal ya, bahannya juga nggak solid. Oh, gitu ya. Ya, Jadi kayaknya istilah kempes itu ya. bener. Jadi efek jangka panjangnya emang itu. Jadi tenaganya berkurang, kadang airnya masuk ke ruang bakar seperti itu. Waduh. Kalau Dan itu tanpa disadari ya. ya bener. Jadi sebenarnya bukan efek instan tapi efek jangka panjang. Seperti itu. Baik. Udah dua nih Ya, gejalanya. ya paling sering itu. Oke. Baik. Sebelum kita ke gejala berikutnya, kan gejala pertama tadi Mas sebutkan adalah ngompos tenaganya. Iya. Sedangkan ngompos itu juga ada di spare-part yang lain, pokoknya kayak Iya. pembakaran kotor gitu. Benar. Itu gimana membedakannya? Kalau untuk membedakannya sebenarnya kita ini sih perlu melakukan pengecekan. Oh. Jadi kita lakukan pengecekan untuk pakai alat namanya kompresi tester ya. Oh, Itu ada angkanya nanti kalau pengecekan. Jadi kalau untuk pengecekan kompresi itu memang harus ngecek pakai alat. oke. Itu pun biasanya kita ini sih pengecekan agak di akhir. Seandainya ada mobil dengan keluhan tenaga berkurang. Oke, baik, saya paham. Jadi kalau kita ke bengkel, keluhannya, Mas, mobil saya kok tenaganya kurang. Ya. Nggak langsung diponis. Nggak langsung. Apa namanya? Ini ya kompresinya berkurang ya. Ya. Oke, paham saya, paham. Ya. Oh, jadi itu adalah proses akhir. Proses akhir, tapi kita juga sering mendapatkan yang seperti itu. Jadi gara-gara pakai gasket silinder headnya asbes itu, makanya ini kompresinya berkurang sama airnya masuk itu paling sering. Baik. Nah, Ya. kalau air masuk ini kan kalau dia sudah sudah parah dari kopi susu. Ya, benar, Ya. Pak. Nah, tapi kan banyak pertanyaan juga, dia jadi ada pas kita membuka Radiator. buka radiator, kok ada sedikit Oli ya? oli gitu Ya. ya. Ada bekas air minyak ya. Ya, benar. Nah, itu gimana tuh? Apakah bagian dari itu juga? Kalau untuk air radiator yang tercampur dengan minyak, Iya. itu sebenarnya ada beberapa faktor juga, sih. Oke. Kadang ada yang istilahnya radiator, ada yang pakai ini transmisi matic. Itu Oh, ada iya. pendinginnya yang masuk ke radiator. Betul. Kadang ada yang rembes di situ juga ada. Terus kalau seandainya habis turun mesin, ada cairan radiatornya tercampur oli. Nah, Itu kadang waktu perakitan di jalur airnya itu ada yang kena oli. oh. Jadi kadang ya, Pak ya, Iya. seperti itu. Terus ada juga yang memang gara-gara itu tadi gasket silindernya cylinder headnya. udah rusak, terus olinya rembes ke air itu juga bisa. Seperti itu. Baik. Jadi hanya dua ini kah yang menjadi gejala awal dari gasket silinder rusak? Apakah termasuk susah hidup? Ya, susah hidup juga bisa. Oh. Susah hidup itu sebenarnya ini sih, Pak. Efeknya kalau air masuk, nah Oke. itu efeknya starternya jadi panjang, susah hidup mobilnya, seperti itu. Soalnya kan harusnya yang dikompresikan kan cuman udara sama bahan bakar. Nah, Iya. itu dikasih bumbu
air, Pak. Makanya susah nyala. Terus kalau air sudah terlanjur masuk ke ruang bakar, itu busi pasti akan cepat mati. Oh. Ya, seperti itu. Jadi ciri-ciri busi, dari busi ini bisa kita ketahui bahwa ini gasket bermasalah. Ya, kadang ini sih, Pak. Kalau busi ya, Iya. itu kalau ada air yang masuk ke ruang bakar, itu untuk warnanya busi itu lebih ke merah bata. Merah bata. Ya, seperti itu. Jadi cirinya kalau busi itu ada warna merah bata, itu kemungkinan besar ada air yang masuk ke ruang bakar, tapi dalam volume yang sangat sedikit. Oke. Jadi istilahnya kena panas dari mesin itu akan hilang uapnya air. Tapi yang tidak bisa bohong itu businya. Biasanya seperti Berarti itu. air radiator akan berkurang. Berkurang tapi nggak terlalu signifikan, Pak. Wah, ini Ya. berarti termasuk gejala dong. Ya, ada juga gejalanya kan. Itu makanya air masuk ke ruang bakar nanti pasti airnya yang di radiator berkurang. Seperti itu. Ini berkurangnya nggak terlalu banyak berarti. Nggak terlalu banyak. Itu paling dalam kurun waktu ini ya. Kalau untuk kerusakannya belum parah, Iya. itu dalam 1 tahun paling berkurangnya nggak sampai 1 tangki reservoir itu habis, nggak sampai. Oh. Tapi kalau untuk kebocoran sudah banyak, itu biasanya 1 tangki reservoir itu nggak sampai 3 bulan, 4 bulan. Seperti itu. Waduh. Baik. Nah, ini kan kita udah dapat jawabannya bahwa ada beberapa gejala dan tanda-tanda gasket itu rusak. Ah. Dan ternyata tidak bisa disimpulkan hanya dengan ciri-ciri gejala ya. Ya benar, Harus tetap ada pemeriksaan. benar Pak. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemirsa HPedia agar kejadian ini tidak menjadi terlalu berat? Oke. Yang jelas ini Pak untuk para pengguna mobil ya. Ya. Pada umumnya ini yang jelas untuk pertama yang dicek ini sih air pendingin dulu. Oh, air. Ya, air pendingin. Dipastikan tidak ada kebocoran di sekitar mesin. Terutama di sambungan-sambungan selang sama di radiatornya sendiri. Oke. Yang kedua, disarankan untuk servis secara rutin, secara berkala. Jadi di bengkel biar dilakukan pengecekan untuk kondisi businya. Nah, untuk meminimalisir ya Pak ya, Iya. itu paling mudah kan dari businya dulu. Ya. Nah, itu seandainya masih kurang puas, baru hanya dicek businya aja, bisa dilakukan untuk radiator tester. Jadi di radiator dikasih tekanan, Ya. nanti dicek untuk kebocoran airnya apakah ada yang masuk ke ruang bakar apa tidak seperti itu. Kalau ada biasanya paling sering dari gasket cylinder head, tapi nanti tetap kita pastikan kerusakannya itu dari gasket cylinder headnya atau dari cylinder head sendiri atau cylinder blocknya itu yang ada kelengkungan seperti itu. Baik. Nah, kalau yang parah kan berarti ada kelengkungan. Ya, Nah, tapi kalau hanya dia pecah kalau memakai gasket cylinder head yang bahan asbes, ya. ini bagaimana proses penggantiannya? Apakah cukup membuka cylinder Cylinder head head saja? aja ya? Iya. Kalau untuk gasket itu gasket cylinder head sebenarnya cuma buka gasket cylinder head aja bisa. Tapi sebagian mesin ada yang istilahnya ini ya, susunan mesinnya Pak, itu mengharuskan mesin itu tetap harus turun. Waduh, ada yang kayak gitu? Ada. Jadi ada beberapa resiko yang ini sih. Ada beberapa resiko kalau seandainya tidak diturunkan mesinnya. Nah. Itu nanti ada beberapa baut atau beberapa sensor yang susah dilepas. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita menyarankan memang lebih enaknya diturunkan mesinnya. Jadi memang sebenarnya dibongkar biaya mobil pun bisa, tapi resiko kedepannya daripada kita udah terlanjur di sini bongkar separuh ya Pak ya. Tapi ada beberapa sensor yang rusak, nanti ada biaya tambahan lagi. Kita meminimalisir itu. Baik. Kalau untuk perawatan ada nggak? Kalau untuk perawatan cylinder head ya Pak ya, gasket cylinder head. Iya, Itu sebenarnya ini sih. Yang asbes ya? Ya, kita menyarankan tidak pakai yang asbes juga. Tapi bagaimana dengan mesin-mesin yang sudah terlalu Terlanjur ya? melengkung gitu ya, biar nggak Ya. standar lagi gitu? Kadang kalau terlalu melengkung kita ini sih. Kita pernah pakai jadi turun mesin. Ya. Untuk pemangkasannya itu sudah banyak ya, kelengkungan sebelumnya sudah banyak. Makanya untuk perataannya itu butuh banyak. Itu kita pakai double Pak, gasket cylinder headnya.
Yang besi. Ya, yang original. Terus berhasil nggak? Alhamdulillah ini sampai saat ini berhasil, kita udah beberapa kali seperti itu. Oke. Terus kalau untuk yang ini, seandainya kelengkungannya terlalu banyak dan nggak mau pakai double gasket cylinder head itu, Iya. kita emang menyarankan untuk ganti cylinder headnya. Yang utama sebenarnya itu. Kalau seandainya ganti cylinder head nggak ini ya, soalnya biayanya juga nggak murah. Itu kita sarankan tetap ini pakai double. Itu seperti mobil eksternal yang dari Kalimantan ya? Iya. Itu Ganti silinder head baru. itu ganti copotan sih Pak. Oh ya, copotan ya, copotan. Ya kalau baru mahal banget. Oh, banget ya. Ya kita cari copotan tapi sebelum dipasang kita pastikan dulu untuk kerataan silinder headnya itu sendiri. Jadi biar tidak kerja 2 kali seperti itu Pak. Baik. Nah, berarti yang menjadi prioritas untuk perawatan agar tidak cepat rusak itu apa? Yang dirawat agar silinder head itu terutama packingnya Ya. tidak cepat rusak. Kalau untuk silinder head yang pakai asbes ya Pak ya? Ya. Pakai asbes atau pakai plat besi yang original itu sebenarnya perawatannya sama aja sih. Oh. Yang penting kita tetap rajin ini servis rutinnya. Oke. Biar untuk gejala-gejala awalnya itu kita bisa mendeteksi. Jadi untuk perawatan silinder head, gasket silinder head sendiri itu pun sebenarnya tidak ada perawatannya. Oke. Cuman kita mengantisipasi aja, meminimalisir kerusakan yang lebih besar. Itu dengan cara kita melakukan servis secara rutin seperti itu Pak. Berarti yang berhubungan dengan apa namanya? Radiator, Ya, kipas gitu-gitu ya. benar. Jadi untuk sistem pendingin ya, Iya. sistem pendingin, sistem pelumasan itu kita pastikan kondisinya aman semua. Ya. Nah itu insya Allah untuk kondisi gasket silinder headnya kita bisa meminimalisir untuk kerusakannya. Berapa Jadi- tahun Mas kuat untuk gasket silinder head asbes biasanya? Kalau asbes kita juga nggak bisa jamin sih Pak, tergantung pemasangan juga soalnya. Itu tergantung juga ya. Jadi ya kadang merek beda kualitas, Waduh. beda orang beda cara pemasangannya. Nah itu kita nggak bisa menentukan untuk keawetannya. Wah. Iya, Padahal yang menentukan sekali dia awet tidak itu termasuk pemasangan. bener. Soalnya kalau ini apa ya, silinder head Ya. itu kan pengencangannya sebenarnya butuh torsi tertentu ya. Iya benar, udah ada ukurannya ya. Ya, bener. Kalau pakai yang asbes itu dikasih torsi sesuai gasket yang original, itu pasti nggak mau. Oh jadi dikurangi? Ya itu tetap kendor terus gitu, Pak. Waduh. Nah, sedangkan kalau semakin dikasih torsi besar, Iya. itu untuk gasketnya akan semakin menipis dan kadang ada yang sobek. Aduh ya Allah. Nah, itu. Makanya untuk pemakaian gasket silinder head yang asbes kita nggak begitu menyarankan. Tapi seandainya budgetnya terlalu minim dan ingin mobilnya Kita bisa sebisanya jalan. hidup ya, Ya. itu kita juga bisa pasang. Tapi kita juga nggak menjamin untuk keawetannya seperti itu. Tuh Sobat Apedia, ternyata punya mobil itu nggak bisa hanya untuk dipakai. Ya, Jadi bagaimana insting kita untuk merawat kendaraan, terutama part-part yang penting ya, Ya. mahal. Seperti riskan ya, Pak ya. iya, seperti apa tadi? Gasket Cylinder head ya. Ya. Cylinder head itu ternyata mahal kalau baru, kalau bekasnya yang bekas pakai dari ex Singapura gitu ya. Nah, Mungkin lumayan murah. Ya. Tapi tetap aja kita harus banyak mengganti hal yang harusnya itu ori, jadi nggak Original, ori Pak. lagi gitu ya. bener. Tuh, Sobat Media tetap Ya. dijaga kendaraannya, terutama yang berhubungan dengan kipas-kipas dan radiator. Bener. Biar tidak ada overheat. Betul sekali, Pak. Oke. Dijaga untuk ini ya. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama Taufik, sekian video dari saya. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Ya, siap. Nanti biar kita bisa sharing-sharing bersama untuk ilmu otomotif dan berguna bagi para pecinta otomotif di Indonesia. dunia ya Pak. Dunia ya, iya benar. Ya oke. Begitu Pak dari saya, ada banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.